Ya, judulnya Prabowo mau loh sowan ke base campnya Partai Si Bocil Ingusan atau PSI. Seperti sudah diduga sebelumnya, sahabat, peristiwa silaturahmi Prabowo Subianto, ya dengan ditemani jajaran teras Partai Gerindra, itu sowan ke base camp PSI. Itu disambut sama Bro Raja Julip Antoni. Ini adalah sekretaris Dewan Pembina yang juga sekarang merangkap sebagai Wamen ATR BPN ya. Ada Grace Natali ya, Wakil Ketua Dewan Pembina, Giring Ganesha, Ketua Umum PSI, dan Isyana Bagus Oka, PLT Sekjen. Ini mereka tentu ditemani oleh para politisi PSI ya. Pak Prabowo disambut meriah memang dan dikerubungi wartawan media mainstream pada waktu itu. Tak lama kemudian kita pantau banyak pro dan kontra di media massa. Kontranya kebanyakan dari organ parpol yang sedang dirundung cemburu buta atau mereka merasa tidak tahu konteks peristiwanya. Kurang baca lah begitu. Padahal dalam tulisan terdahulu sudah pernah kita sampaikan atau dalam video sebelumnya ya, dalam politik itu silaturahmi antar parpol itu hal yang biasa saja. Seperti sebelumnya, Mbak Puan Maharani, Mas Airlangga Hartarto, Cak Imin bertemu juga dengan Prabowo. Bahkan Puan pun bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang oposisi. Tidak masalah, karena hal itu biasa saja. Politik itu cair, sahabat, dan dinamis. Pada Rabu 2 Juli 2023 sore ya, kemarin rombongan Gerindra tiba di base camp PSI. Iya, rombongan tim lengkap Gerindra. Tentu sebagai tuan rumah yang baik, PSI mempersiapkan diri seoptimal mungkin. Bahkan terpampang loh spanduk besar bertuliskan "Selamat datang Prabowo Subianto bersama DPP Partai Gerindra". Gimana tidak, seperti kata Grace Natali ya, partai bocil ini malah dikunjungi alias disowani oleh sosok yang de facto saat ini menjadi frontrunner disebutnya ya, yang terdepan dalam kontestasi Pilpres dengan keunggulan 2 digit di beberapa lembaga survei yang kredibel. Nah, sontak saja Bro Raja Juli Antoni yang lagi bertugas sebagai satria keraton ya istilahnya, mesti turun gunung ke padepokannya yang kecil mendampingi adik-adiknya yang masih ingusan katanya di PSI. PSI adalah partai bocil katanya yang berisi anak ingusan. Ya memang begitu, seperti sindiran partai besar pemenang pemilu yang lalu katanya begitu. Hal ini pun tidak ditampik oleh Grace Natali. Ya nggak apa-apa, santai aja. Tapi partai ini malah disowani oleh sang front runner-nya. Tidak ada pembicaraan yang serius sih, hanya ketawa-ketiwi aja. Tapi dalam politik memang bukan soal perkataan yang penting, tapi peristiwa dan gestur politik itu katanya mampu memberi 1000 makna. Hadir dalam silaturahmi itu Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, seorang tokoh muda di Partai Gerindra yang pernah didukung oleh PSI saat kontestasi Pilkada Tangerang tahun 2020 yang lalu. Padahal dalam Pilpres setahun sebelumnya, tahun 2019, PSI berada dalam kubunya Pak Joko Widodo yang berhadapan frontal dengan kubunya Rahayu Saraswati. Beliau kan di Pak Prabowo Subianto ya. Ya begitulah politik, cair dan dinamis. Nggak perlu baperan makanya. Oponen dan proponen tergantung kepentingannya. Yang penting adalah bangsa ini jangan sampai tercabik-cabik. Jadi bermainlah, tapi jangan mempermainkan permainan. Begitu saya ingat kata-kata dari Begawan Driarkara ya. Makanya tak perlu disikapi dengan rasa kebencian dan permusuhan yang abadi. Tidak perlu pula menghabiskan energi dan menjadi sejarawan dadakan gitu ya, yang sibuk mengumpulkan clipping-clipping digital demi memuaskan ego pribadinya untuk menjelek-jelekkan lawan politik gitu ya. Sementara sahabat, tokoh-tokoh di atasnya ini biasanya sudah bermesraan loh. Bahkan oleh Jokowi sudah dijadikan satu koalisi dalam pemerintahannya. Semuanya itu adalah sama-sama anak bangsa. Mari bergembiralah dalam suatu pesta demokrasi ya.
Yang mesti kita benci adalah justru praktek korupsi BTS yang kolosal itu. Ini nggak ada yang ngomong soal ini ya. Karena namanya pesta demokrasi, namanya pesta. Masa sih kita berpartisipasinya dengan muka yang cemberut dan tangan yang terkepal terus-menerus? Nanti keram loh. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.